Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru tetap kita, yaitu Ustaz Haji Suherman MA. Alhamdulillah dia sudah datang dengan kita. Kita sudah lama menantikan, sudah kangen dengan kajiannya beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan di tengah-tengah kesibukan beliau mengurus pesantren dan juga yayasan, alhamdulillah bisa berjumpa dengan jamaah sekalian. Kita doakan semoga dia diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka persiapan menjelang Maulid Nabi, insyaallah besok malam kita akan melaksanakan rapat terakhir sebelum pelaksanaan hari hanya pada tanggal 22, dan diharapkan kepada jamaah sekalian untuk hadir dalam rapat terakhir pelaksanaan kegiatan Maulid masjid kita, dan sekaligus DKM mengucapkan terima kasih kepada para donatur, para dermawan yang telah menginfakkan hartanya untuk kegiatan dan kelancaran daripada kegiatan Maulid masjid kita ini. Wabil khusus ibu-ibu pengajian dari Indonesia yang telah memberikan partisipasi untuk kegiatan pada kegiatan Maulid kali ini, dan sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan dan juga mensukseskan acara ini. Sebelum kita mulai kajian subuh, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya dari agresi Zionis. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, diberikan semua kemenangan dalam mempertahankan tanah mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin nayyirat wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi ini diberi kesempatan olehnya untuk menggadaikan sedikit waktu kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya, yang mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita kembali di lain waktu untuk lebih intensif lagi berkomunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang lainnya. Terlepas dari itu semuanya, Allah memberikan ultimatum kepada kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245.
wallahu yaqbidu wa yubsut wa ilaihi turja'un. Mudah bagi Allah untuk mempersempit waktu kita. 24 jam rasanya sangat cepat sekali. Kadang kita suka mengatakan setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan satu hari bagaikan 1 menit ya. Dan begitulah seterusnya. Namun terlepas dari itu semuanya, wa ilaihi turja'un, ayat itu menegaskan ada orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa mereka yang sudah menghadap Allah, mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah, qad tuwuffiya, artinya sudah sempurna amal ibadahnya. Sementara kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup terus, Allah menginginkan kita untuk menyempurnakan amaliyah kita, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu amaliyah ataupun wasilah manifestasi penyempurnaan amal kita. Tidak lain duduk dalam majelis-majelis ilmu. Karena tidak sedikit kalau kita lihat di beberapa media, ada orang yang sedang menunaikan ibadah sholat, Allah wafatkan. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran, Allah wafatkan. Ada orang yang sedang mendengarkan kajian, juga Allah wafatkan. Bahkan guru-guru kita pun juga tidak sedikit, ada yang sedang berceramah, menyampaikan kajiannya, Allah wafatkan. Syekh Ramadan Al-Buti, bahkan guru-guru kita yang lainnya begitu. Dan hampir semua para dai berharap, bahkan bercita-cita saat mereka menyampaikan kajian maupun ceramahnya, Allah wafatkan dalam keadaan yang terbaik seperti itu. Dan itu pun juga cita-cita saya ya, dalam keadaan seperti ini Allah wafatkan. Tapi jangan pagi ini juga. Kita berharap seluruh rangkaian wujud seperti kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana sosoknya diperingati, momentumnya adalah bulan Rabiul Awal. Selalu kami sampaikan, kalau berbicara terkait maulid, jangan dicukupkan hanya sekedar maulid, akan tetapi mohon disampaikan mauludnya, karena maulid itu berbicara terkait tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah disepakati oleh jumhur sejarah bahwasanya Nabi Muhammad itu terlahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan Amul Fil atau tahun gajah yang kita suka sebutnya. Namun kalau berbicara tentang maulud, maulud itu berbicara tentang biografi pribadi beliau. Rasanya mustahil 63 tahun lamanya beliau hidup itu disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya penceramah 60 menit, bahkan 90 menit itu sudah maksimal banget ya, dan mustahil untuk disampaikan dalam waktu yang sangat singkat berkaitan tentang pribadinya beliau. Bagaimana beliau sebelum terlahir Allah sudah siapkan, bagaimana di usia 0 sampai 6 tahun Allah siapkan, bagaimana di usia 6 sampai 8 tahun Allah siapkan, 8 sampai 15 tahun Allah siapkan, 15 sampai 35 tahun, 25 tahun Allah siapkan, 25 sampai 35 tahun Allah siapkan, bahkan 35 sampai 40 diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul. Nah itu sekiranya bisa dikupas. Nah ternyata saya dapatkan ini ada nazam yang kita bahas di halaman 13-14, itu berkenaan dengan pribadinya Rasulullah SAW sekaligus putra maupun putrinya. Yang mudah-mudahan salawat kita pagi ini dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim senantiasa tersampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah sampaikan garansinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran itu salah satu diantaranya adalah sebagai obat penawar sekaligus menjadi kesembuhan bagi yang sedang sakit. Maka kita berharap
nilai pahalanya sekaligus mukjizatnya senantiasa menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, para guru-guru kita dan keluarga kita khususnya. Khususan nilai pahalanya senantiasa tersampaikan kepada mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, baik yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, fikrahnya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat menjadi khadimul ummah, dan bahkan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa nakhussu khususan al-madhkurun bi tilawati Ummul Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah berikutnya kita khususkan untuk musannif mu'allif hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kitab yang kita kaji mudah-mudahan menjadi jariah untuk beliau dan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Wabillahi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lihat kitab Aqidatul Awwam di halaman 14. Halaman 13 ini berkaitan dengan mauliduhu bi Makkah al-Aminah, wafatuhu bi Thaibah al-Madinah, tamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Namun coba dilihat di halaman 13 terlebih dahulu di nazam yang ke-34. Yang bawa kitab boleh dibuka halaman 13, kemudian di nazam 34. Yang tidak bawa kita harus nuzul, insyaallah sudah hafal. Atamma qabla al-wahyi arba'ina. Allah mengangkat Nabi Muhammad itu mendapatkan risalah wahyu arba'ina di usia berapa, Pak? Usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Tahu dari mana ini? Ini yang perlu kita luruskan sejarah ya. Karena tidak sedikit ternyata banyak orang yang terkontaminasi atau terdistorsi dengan sejarah-sejarah yang ada. Satu contoh saja, sekarang sedang konflik Palestina. Saya sangat risih sekali dengan statement orang yang mengeluarkan fatwa kenapa bangsa Palestina nggak hijrah aja. Ini hati-hati yang mengeluarkan fatwa seperti itu, apalagi dikorelasikan mengambil kias dalil dari sejarah Nabi. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad dulu waktu periode Mekah begitu lemah, sedikit sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, maka yang diambil oleh Nabi Muhammad, mereka hijrah ke Madinah, hijrah ke Thaif. Sebetulnya hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan berdasarkan kuantitas. Oh, kami minoritas di Mekah ini, maka kami harus hijrah. Enggak. Cuma kebanyakan selalu distorsi sejarah itu, bahwasanya Nabi Muhammad hijrah itu karena lemah di kota Mekah. Ya, kemudian akhirnya beliau harus hijrah ke Madinah. Hati-hati yang mengatakan itu. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi saya katakan keliru besar kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad hijrah itu kemauan sendiri, apalagi diukur dari minoritas saat itu. Ini sampai dikaitkan dengan kondisi masyarakat kita yang ada di Palestina. Bahaya Pak, kias dalilnya. Ya, bahkan kalau fatwa itu sampai menyebar luas, didengar oleh Hamas, didor itu bisa. Hamas itu para pejuang mujahid luar biasa. Makanya di sini ada perintah jihad dalam redaksi ayat Al-Quran itu berkenaan satu. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak mau ya kemudian melihat sebuah kezaliman yang ada di kota Makkah, beliau perangi. Karena pada saat itu Allah memerintahkan kufu aydiyakum, tahan tangan kalian itu untuk membalas mereka. Jadi memang nggak boleh saat itu perintah ayat Al-Quran dan Nabi mengimplementasikan. Allah tidak memerintahkan kita untuk membalas. Itu yang pertama. Namun ketika turun ayat kembali udzina, ya udzina ilaikum ya annahum zulimu, turun ayat sekarang kami izinkan kepada kalian untuk melawan segala bentuk-bentuk kezaliman. Coba diukur Pak, Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat itu jumlahnya tidak sedikit. Tapi ketika turun ayat untuk jihad saat itu melawan kezaliman, dia nggak memandang mau sedikit mau banyak, mau bekalnya sedikit mau banyak. Tapi kalau memang udah perintah Allah, dia laksanakan. Makanya terbukti bagaimana perang Badar itu terjadi. Jumlahnya 313, kok bisa melawan yang jumlah 1000. Bagaimana perang Mut'ah itu terjadi yang jumlahnya cuma berapa? 3.000 bisa melawan 200.000 bangsa Romawi yang sudah terlatih di situ. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, lan nuqatil, kami ini gak pernah diajarkan bagaimana cara berjihad, bagaimana cara berperang itu mengukur dari jumlah banyaknya kami. Gak pernah mengukur. Apalagi jumlah persiapan kami ini kira-kira udah siap belum? Enggak. Tapi ketika di situ ada seruan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, maka mereka laksanakan. Jadi hati-hati statement seperti itu. Jangan pernah mengatakan, udah sedikit kok bangsa Palestina, sadar dirilah harus hijrah. Bangsa Palestina sekarang ini ingin mengajarkan kepada kita orang Islam satu, bahwa di sana ada yang namanya kiblat umat Islam pertama kali, ingin mereka mempertahankan itu. Jadi jangan semata-mata kemudian jumlah mereka sedikit, enggak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang jumlahnya sedikit mampu menaklukkan yang jumlahnya lebih banyak biidznillah. Itu karena apa? Karena memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu mengambil kesempatan untuk naik. Kalau sekarang itu namanya apa? Pansos ya, untuk membuat akun atau membuat konten-konten seperti itu. Ya cukuplah, insya Allah ya, mereka itu sudah dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka Quran surat An-Nisa ayat 104. Allah memotivasi mereka, jangan takut. Kalau kalian menganggap kalian ini merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Lawan itu merasa sakit. Kalau kalian ini merasa sudah hancur, mereka juga sebetulnya berpandangan mereka ini sudah hancur. Tapi untungnya Allah motivasi, narju, kalian masih punya harapan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara giliran mereka harapannya kemana? Negara-negara terbesar, negara-negara adidaya. Nah, belum tentu kalau sudah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doakan saja. Ya kita yang jauh di sini, ya tugas kita cuma mendoakan mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Allah bantu dan tolong mereka. Baik, kita kembali lagi. Atamma qabla al-wahyi arba'inan. Orang Arab suka menyebutnya itu tidak terlalu spesifik. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul di usia berapa? Arba'inan. Arba'inan maknanya adalah di usia 40-an. Ya, jadi kalau ditanya, kamu umur berapa umurmu
khamsinan 50-an, sittinan 60-an. Jadi nggak terlalu tepat di belakangnya itu disebutkan. Orang Indonesia nggak bisa begitu. Umurnya berapa? 20-an Pak. 20 berapa? 20-an Pak. Nggak bisa, tapi harus tepat berapa? 23, 24, 25. Tapi orang Arab suka menyebutnya arba'ina, di usia 40-an. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Maktum mengatakan beliau itu diangkat menjadi seorang rasul di usia 40 plus 6 bulan. Jadi 40 tahun plus 1 semester ya. 1 semester itu kan hitungannya 6 bulan. Arba'ina. Yang kemudian disitulah starting awal di mana dibuka sebuah peradaban. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Di ayat kedua itu merupakan salah satu starting point mengangkat sebuah peradaban di mana berbicara terkait bagaimana penciptaan manusia seutuhnya. Di mana Persia Romawi saat itu yang berkembang menguasai wilayah-wilayah tertentu belum pernah membahas tentang penciptaan manusia. Makanya kalau kita mengkaji tafsir itu unik Pak. Nanti ada di tafsir modern yang melegalkan bahwa manusia itu tercipta dari legalitas daripada teori Darwin. Itu ada beberapa ulama kita, ulama tafsir yang kemudian memaknai bahwa tafsir daripada surah At-Tin itu merupakan legalitas Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia. Terlepas dari itu semuanya, ya sah-sah saja mereka memaknainya dengan cara seperti itu. Tapi sekali lagi yang namanya teori, kalau itu dianggap sah jika sudah tidak ada lagi perdebatan. Nah, sementara teori Darwin sampai saat ini masih banyak perdebatan. Nah, Darwin mengatakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari bukan ternak, dari satu kesatuan. Contoh, itu ada mata rantai, air kemudian berubah, ada ikan berubah, kemudian ada mamalia berubah menjadi mamalemon, Ibu. Dari itu kemudian berkembang, akhirnya bisa terbang, burung, setelah burung kemudian akhirnya bisa menetap lagi di bumi, di daratan. Dan dikatakan fi ahsani taqwim, orang yang sempurna itu adalah orang yang mampu berdiri tegak dengan dua pedalnya, dengan dua kakinya, sampai disimpulkan itu adalah dari kera kemudian berangkat akhirnya menjadi manusia seutuhnya. Itu teori Darwin yang kemudian tidak sedikit, salah satu diantaranya Al-Imam Al-Qasimi menafsirkan di era modern itu bahwa At-Tin merupakan legalitas Allah Subhanahu wa taala terhadap teori Darwin. Terlepas dari itu semuanya, sekali lagi, teori itu sah kalau tidak muncul perdebatan. Sampai saat ini selalu diperdebatkan. Wa umruhu qad jawaza sittina. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul itu di usia 40-an. Sementara wafatnya, beliau meninggalkan alam semesta ini di usia sittina. Berarti di usia 60-an. Nah, cuma nanti ada yang kemudian mencatatnya, menghitung-hitungnya di usia berapa? 62 tahun 11 bulan. Ya akhirnya digenepin lah 63 tahun gitu ya. Nanti biar kita tahu asal usulnya ya, sebab banyak di antara kita pokoknya yang baku-baku aja saat diangkat menjadi Rasul 40, nikah 25, itu aja. Kita nggak disebutin bulannya, bulan apa gitu. Itu ada seorang ulama yang kemudian mencatat detail. Ya. Kita lihat lagi, wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minat tukur ufham. Nazom 35 sampai 40 sampai 41 saya tidak sampaikan sekarang. Ya, ini berkaitan dengan sosok putra putrinya. Kita langsung ke 42 dulu. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas 35 sampai 41. Antis ainis watin. Beliau itu ketika wafat meninggalkan tis'ain 9 niswatin.
Niswatin itu sama dengan zaujatin. Dalam bahasa Al-Quran antara niswah dengan zaujah itu sama. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW wafat itu meninggalkan istri 9 yang itu merupakan sangat ideal. Bisa bayangin Pak, punya istri lebih dari 1 tapi dianggap ideal. Coba kalau kita cek dalam Al-Quran, nggak semua para nabi itu ternyata tersandingkan dengan apa? Dengan pasangan yang ideal. Makanya kita sebagai orang yang awam itu terus meminta kepada Allah agar punya pendamping hidup yang ideal, sekalipun sudah ditakdirkan menikah dengan si fulan. Kita cek nih Bu, Bapak pernah nggak meminta dalam redaksi doanya agar punya pendamping hidup ideal? Sudah menikah dengan ibu sampai saat ini, terus meminta agar pasangan saya, istri saya ini menjadi pasangan yang ideal. Pernah minta Pak? Apa redaksi doanya? Wah, nggak tahu. Tapi nggak pernah minta sama Bapak. Ibu pernah meminta agar suami itu menjadi pasangan yang ideal. Pernah minta Ibu? Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Niswah itu zawaj. Artinya apa? Allah menegaskan pasangan yang paling ideal itu dalam Al-Quran. Semua sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW. Sekalipun beliau itu lebih dari 1, itu 1 ya. Ada nggak para nabi yang tercatat sama memiliki istri lebih, tapi bagaimana kondisinya dalam Al-Quran disebutkan ideal mereka? Coba cek dulu. Ternyata hanya Nabi Adam alaihissalam disebut oleh Al-Quran, uskun anta wa zawjuka. Adam, kau beserta istrimu tinggallah di surga. Berarti Adam dan Hawa ideal. Gimana gak ideal? Adam itu beruntung Pak, mendapatkan Sayyidatuna Hawa. Sayyidatuna Hawa kecantikannya setengah itu dimiliki oleh beliau. Jadi wanita sejagat raya setengahnya ada di Sayyidatuna Hawa. Sepertiganya itu nanti ada di istrinya Nabi Ibrahim, namanya Siti Sarah. Sisanya berapa lagi? Sepertiga itu dibagi rata buat wanita sejagat raya. Jadi ibu lagi rebut-rebutan. Jadi kalau katanya ibu nyalon sampai habis 30 juta, pulang ke rumah kata suami 30 juta habis gitu-gitu juga, bilangin Pak, ini justru lagi rebutan sama wanita sedunia, jadi wajar. Ya, jadi setengahnya punya Sayyidatuna Hawa, sepertiganya punya Siti Sarah, sepertiganya dibagi rata semua pada wanita sedunia. Itu ada dalam redaksi kalimat Mahasinul Ta'wil Al-Imam Al-Qasimi. Jadi mentakwilkan, ada beberapa riwayat-riwayat hadis yang kemudian ditakwilkan oleh beliau. Itu unik kitabnya Pak. Yang kemudian siapa lagi yang kira-kira yang ideal? Maka Al-Quran kan menyebutnya zawaj atau azwaj. Maka doanya Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah jadikan kami pasangan-pasangan yang ideal. Sebab nanti Al-Quran itu membedakan mana yang tidak ideal, mana yang ideal. Yang ideal itu disebut dengan zuwaj atau azwaj, yang tidak ideal itu disebut dengan imro'ah. Ya, kita cek siapa saja nabi yang ternyata berumah tangga tapi nggak ideal pasangannya. Nabi Nuh alaihissalam, apakah beliau punya pasangan ideal? Istrinya bagaimana? Ternyata istrinya membangkang bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut wamro'atun Nuh. Nuh punya istri nggak ideal. Selevel nabi, bayangin Pak. Siapa lagi yang nggak ideal istrinya? Wamro'atu Lut. Bagaimana istrinya Nabi Lut itu diungkapkan oleh Al-Quran, ini istrinya Nabi Lut nggak ideal. Latar belakangnya apa istrinya Nabi Lut? Kenapa kok bisa tidak ideal? Hati-hati.
Ada yang mengatakan sejarah bahwasanya Nabi Lut itu punya istri, mohon maaf lesbi, enggak. Sebetulnya beliau normal. Istrinya Nabi Lut itu normal, akan tetapi karena menikah dengan Nabi Lut ternyata setelah pernikahannya jatuh miskin. Karena istrinya Nabi Lut nggak terima dengan kemiskinan Nabi Lut, maka beliau ada yang menyokong hidupnya. Siapa yang menyokong hidupnya? Kahin. Ya, kahin yang masuk dalam lingkaran kalau sekarang namanya LGBTQ. Akhirnya masuk di situ. Mau nggak? Tapi dengan syarat biaya hidup kamu akan aku berikan semuanya. Tapi dengan syarat setiap malaikat Jibril yang datang ke rumahmu menghadap Nabi Lut, kau menjadi mata-mata, sampaikan kepada kami. Makanya setiap Nabi Lut itu didatangin oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi sosok laki-laki, kan sering diketahui tiba-tiba di depan rumahnya sudah dikepung oleh kaum laki-laki. Lut, mana laki-laki itu? Keluarkan dong. Itu saking najisnya itu begitu, ya Allah. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ada orang yang ternyata masuk dalam komunitas LGBTQ, asalnya dia normal, tapi karena terbentur dengan ekonomi, mau tidak mau dia masuk dalam lingkaran itu, nggak sedikit. Makanya hati-hati di generasi-generasi remaja kita ini. Hanya karena dengan uang itu, akhirnya dia ikut dalam komunitas itu LGBTQ. Dan itu kampanye yang sangat luar biasa. Sampai saat ini itu dikampanyekan, digaungkan. Dan dananya Bapak, itu perlu diketahui, itu triliunan, miliar dolar. Sampai jenis-jenis pesawat saja, itu sudah ada itu. Kampanye-kampanye LGBTQ. Ya, saat kami kemarin sudah dibanding ke Melbourne, ternyata pesawatnya dapat pesawat yang LGBTQ itu. Ada kampanye-kampanye itu. Kalau di Qatar udah nggak bisa masuk. Hanya di Indonesia ternyata baru dibolehkan itu pesawatnya. Allahu Akbar ya. Ini salah satu di antaranya. Jadi wamra'atu Lut, Nabi Lut punya istri gak ideal, maka disebut dengan imro'ah. Siapa lagi disebut dalam Al-Quran? Wamra'atu Imran, istrinya Imran. Kok satu keluarga diabadikan namanya dalam Al-Quran Ali Imran, tapi punya istri Imran namanya Hanna, itu dianggap nggak ideal. Kenapa ayat Al-Quran menyebutnya wamra'atu Imran? Saat Hanna dia melahirkan Maryam, namun suaminya Imran itu wafat. Jadi Hanna mengasuh dan mendidik Maryam itu sendirian. Kalau kita menyebutnya single parent. Ya, single parent itu disebut dalam Al-Quran imro'ah, jadi kurang ideal. Sebab kenapa? Karena tidak mungkin dia mengasuh dalam keadaan sendiri. Yang kemudian akhirnya muncul syair, Ustaz, nggak mungkin lah, nggak bisa. Ibu itu kan bak sekolah, al-ummu madrasatun. Betul, tapi lanjutin syairnya itu, wal ab mudiruha. Sementara suami adalah kepala sekolahnya. Jadi bagaimana mungkin sekolah itu bisa berjalan tanpa ada kepala sekolah? Jadi kalau ada yang komitmen, wah kami juga bisa saat mendidik, ya, belum tentu, sebab ayat Al-Quran sudah memberikan ultimatum itu, imro'ah. Siapa lagi yang memiliki istri lebih dari dua, lebih dari satu? Nah, ternyata disebut nggak ideal juga. Makanya ayat Al-Quran menyebutnya pertama Nabi Adam itu yang monogami, kemudian yang terakhir cuma Nabi Muhammad SAW yang disebut poligami yang sangat ideal. Qul li azwajika wa banatika. Kalimatnya kan ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika. Sampaikan kepada istri-istrimu. Berarti Al-Quran menyebutnya sekalipun Nabi punya istri lebih dari satu, itu ideal semuanya. Cek, sekalipun ada percekcokan di antara istri-istri Nabi, tapi langsung bisa diredakan. Bukankah Sayyidatuna Aisyah itu sering cekcok? Ya, cemburu ketika Nabi berada di rumah istrinya yang lain. Maka pada saat itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Nabi, polemik rumah tangga kita harus dimediasi. Maka Nabi menawarkan, siapa kira-kira yang akan tunjuk menjadi mediatornya? Abu Bakar, Umar bin Khattab? Tidak, karena beliau begitu tegas, saya takut sama beliau.
Kalau begitu bagaimana Utsman bin Affan? Nah, beliau itu pemalu. Kalau begitu Ali bin Abi Thalib kan menantumu, nanti dia berpihak kepadamu. Kalau begitu bagaimana? Siapa? Bagaimana kalau Abu Bakar Siddiq? Ayah, saya tahu ayah itu adalah bijak sekali. Maka saat terjadi polemik dihadirkan mediasi Nabi, Sayyidatuna Aisyah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq itu. Kemudian Sayyidatuna Aisyah ditawarkan oleh Nabi Muhammad, yuk sampaikan permasalahan kita kepada ayah Abu Bakar Siddiq. Kemudian apa? Siapa yang mau mulai duluan? Engkau atau aku? Kata Nabi. Kemudian disanggah oleh Sayyidatuna Aisyah. Engkau duluan yang memulainya wahai Nabi, tapi dengan catatan jangan berdusta, sampaikan apa adanya. Yang marah siapa saat itu? Abu Bakar Siddiq. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin engkau mengajarkan orang yang tidak pernah berdusta, kemudian untuk tidak berdusta, marah, mau ditempelin, mau ditampar oleh Abu Bakar Siddiq putrinya. Akhirnya apa kata Nabi? Masya Allah, kami hadirkan di sini untuk memediasi kami, bukan untuk menampar istriku. Langsung tersentuh tuh hatinya Sayyidatuna Aisyah. Ya Allah, laki gua kok begini amat ya. Melindunginya sampai seperti itu, Bu. Masya Allah. Akhirnya apa? Cair lagi rumah tangga beliau. Makanya ayat Al-Quran menyebutnya kulli azwajika, sekalipun boleh beristrikan satu. Masya Allah, itu idealnya luar biasa. Ada nggak yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, track record para nabi? Ternyata ada yang beristrikan lebih dari satu, tapi tidak ideal. Maka Al-Quran menyebutnya satu contoh, misalkan Siti Sarah dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu punya istri berapa? 4 sebetulnya, Pak. Yang 2 itu kurang masyhur, jadi kurang disebutkan. Yang satu berasal dari Yaman, yang satu berasal dari Madian. Cuma yang diangkat dalam Al-Quran selalu 2, antara Siti Sarah dengan Siti Hajar. Bagaimana Siti Sarah itu mengalami permasalahan dalam kandungannya. Makanya dalam Al-Quran nanti disebut ada orang yang bermasalah dalam rahimnya, itu disebut dengan aqimah. Artinya dia tidak mampu melahirkan karena permasalahan dalam rahimnya, itu dinamakan dengan aqimah. Nah, Siti Sarah sadar kalau ini seorang nabi harus memiliki keturunan yang melanjutkan estafet nanti. Maka diizinkan oleh Siti Sarah untuk menikah. Tapi syaratnya itu tadi, namanya perempuan ketika udah diizinkan nggak 100% ikhlas. Akhirnya apa kata beliau? Syaratnya kalau mau menikah, pilihannya langsung dariku. Maka dihadirkan pilihannya itu langsung Siti Hajar, yang kemudian setelah menikah ternyata Allah titipkan amanah berupa anak kepada Siti Hajar. Siti Sarah cemburu, sampai saking cemburunya beliau mengatakan, laqaituha, kalau saya bertemu dengan dia, wallahi demi Allah saya akan potong 3 anggota bagian tubuhnya Siti Hajar. Maka Allah jawab, karena kau sudah bersumpah atas namaku, yuk silakan, dipertemukan oleh Allah itu. Akhirnya ini menjadi sunnahnya seorang wanita. Makanya ditindik itu telinga kanan, ditindik telinga kiri 2, dan dihitan di kehormatannya seorang wanita. Jadi 3. Ya, bersyukur kita laki-laki, untung Siti Sarah mencapai 3, coba kalau 15. Ya. Nah, itu salah satu di antara Siti Sarah dengan Siti Hajar. Ternyata banyak polemik. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar bagaimana biar bisa akur. Maka ternyata beliau menyadari bahwa tidak bisa satu atap 2 cinta. Dipisahkanlah Siti Hajar di satu tempat yang namanya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sementara Siti Sarah masih berada di wilayah Palestina atau suka hijrah ke Babilonia. Siapa lagi yang disebut? Kalau tadi bahwasanya Siti Sarah bermasalah dalam rahimnya sampai di usia lanjut, di usia tua itu belum dapat keturunan. Akan tetapi Aqimah akhirnya Allah memberikan kabar gembira melalui malaikat Jibril, akan datang nanti dari sulbimu keturunanmu. Siti Sarah yang kemudian menegaskan, ana ajuzun aqiman. Bagaimana mungkin, saya ini kan bermasalah dalam rahim. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala?
kalau memang Allah sudah mempercayai Anda dititipkan seorang janin? Maka pada saat itu direspon dengan cara apa? Tertawa. Oleh siapa? Siti Sarah. Maka tertawanya itu hak. Maka diberi nama pada anaknya, namanya Ishak. Itu bahasa Ibrani, Pak. Ya, ini Ustaz cocok logi, jangan-jangan gitu. Mana ketawanya hak, jadi Ishak. Ketawanya enggak WK. Nah, ini salah satu diantaranya Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siapa lagi yang kemudian berumah tangga tapi memiliki istri lebih dari satu dan gak dianggap akur itu? Kalau ada yang komitmen, Ustaz, yang penting mah istri-istri saya pada akur. Itu terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana sosok Nabi Yakub alaihissalam? Itu dengan istrinya akur semuanya. Tapi jangan lupa, hidup itu kan tidak dengan istri selamanya, tapi ada generasi setelah kita. Lihat bagaimana anak-anaknya nanti. Makanya ayat Al-Quran menyebutkan itu, Nabi Yakub istrinya dianggap wamro'ah. Ya, karena apa? Karena nanti berdampak ke anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya Nabi Yakub? Bunyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu terancam nyawanya. Ya, jadi jangan hanya memikirkan bagaimana penting akur bini saya mah. Masalah anak-anak nanti, tapi nanti dampaknya di anak-anak. Nah, kemudian berikutnya siapa lagi yang disebut wamra'atu Zakaria, istrinya Nabi Zakaria alaihissalam disebut nggak ideal. Sebab kenapa? Karena beliau akir. Kalau tadi akimah, bermasalah dalam rahimnya sampai tidak bisa melahirkan. Yang kedua ini akir. Akir itu apa? Su'ul adab terhadap suami. Istri kalau sudah kata-katanya menyakiti suami, istri kalau sudah kata-katanya sikapnya menyakiti suami, itu potensi tidak punya kelahiran, tidak punya keturunan. Sebagaimana istrinya Nabi Zakaria alaihissalam disebut oleh Al-Quran wamra'atu Zakaria. Sampai di usia lanjut Nabi Zakaria rambut putih, istri rambut putih, kemudian fisik lelah letih. Ya, beliau mikir apa permasalahannya ini? Oh, ternyata didapati istrinya yang suul adab terhadap suami, kata-katanya nyakitin, perilakunya menyakitin suami. Maka disitulah akhirnya dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam bagaimana bisa menghadirkan sholat berjamaah. Maka ini salah satu kalau ada konflik di rumah tangga, barangkali itu ikuti Nabi Zakaria. Mungkin istri secara fisik bisa ternafkahi, tapi secara batinnya mereka apa? Bagaimana cara batinnya itu? Ya, lakukan sholat berjamaah sekalipun mohon maaf suatu waktu di rumah. Itu batin mereka, ya Allah, suami saya bacaannya luar biasa, meneduhkan, menyenangkan. Itu Nabi Zakaria akhirnya dihadirkan sholat bersama, setelah sholat berjamaah doa bersama akhirnya ditempatkan di mihrab di situ. Dan itu akhirnya tersentuh pada Allah berupa akhlak istrinya. Akhirnya bagaimana Al-Quran menyebutnya di Al-Anbiya surat ke-21 ayat 90 diungkapkan wa Zakaria wa zawjuha, akhirnya menjadi ideal dan barulah dititipkan seorang keturunan. Artinya apa? Kita kilas balik ya, dari sejarahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan kita keturunan yang luar biasa, yang kemudian kita selaku orangnya untuk mempersiapkan atau memperbaiki diri dulu ya, sehingga nanti Allah baru memberikan keturunan itu ketika kita sudah siap. Kalau orang tuanya sudah ideal, barulah diberikan keturunan. Takut nanti ketika sudah dititipkan, tahu-tahu ternyata atau kita husnuzon kepada Allah, Allah sedang mempersiapkan sosok keturunan kita ini adalah yang lebih dari segalanya, maka diperbaiki dulu. Itu salah satu di antara ibrahnya. Nabi Muhammad di sini disebutkan an tis'aini swatin wafatul Mustafa khiyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Sementara Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, beliau meninggalkan istri 9. Jadi saat beliau masih hidup, ditinggal istrinya ada berapa yang wafat lebih dulu, Pak? Kalau secara keseluruhan Nabi punya istri berapa? Waduh, berarti Maulid besok harus bahas ini nih. Istri-istri Nabi nggak dihafal.
beriman. Jadi gimana mungkin kita nggak mengenal ibunya orang-orang beriman? Ada berapa? 11. Saat Nabi masih hidup, ditinggal wafat 2. Siapa yang wafat lebih dulu daripada Nabi? Istrinya, Sayyidatuna Khadijah. Ya, Sayyidatuna Khadijah itu Masya Allah, sampai ini kalau ada orang yang anti tahlil gitu ya, itu selalu dikirimin Fatihah oleh Nabi. Sayyidatuna Khadijah. Bahkan kalau beliau punya rezeki, ya beliau bersedekah atas nama Khadijah. Sampai Sayyidatuna Aisyah kan iri. Apa sih? Khadijah terus. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding Khadijah. Khadijah itu yang dari cikal bakal saya bisa melanjutkan estafet dakwah seperti itu adalah Sayyidatuna Khadijah. Ya, maka Sayyidatuna Khadijah itu selalu spesial di mata Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau wafat lebih dulu, makanya itu dinamakan apa? Amul Huzn, tahun kesedihan buat Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal seorang istri bernama Sayyidatuna Khadijah. Ya, kemudian yang kedua, siapa yang ditinggal lagi? Istrinya, yang disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi kalau ketemu orang miskin, Masya Allah, beliau peduli banget Pak. Itu Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi, kalau ketemu dengan orang yang betul-betul peduli, beliau sampaikan. Sama orang-orang miskin, beliau peduli sekali. Itu salah satunya. Maka beliau merasa merasa kehilangan ketika ada yang nama istrinya Sofiyah, ya. Kemudian beliau wafat. Nah, baru setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan 9 istrinya. Nanti disebutkan di sini. Ada Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Ada Aisyah. Aisyah di usia berapa beliau Nabi menikahinya? Di usia 9 tahun. Dan itu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah dinikahi Nabi itu bukan kemauan beliau, tapi karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Mimpi yang menjadi nyata itu dinamakan dengan ru'yah as-salihah. Ya, kadang kita suka kan bermimpi ketemu dengan orang saleh atau si fulan, tapi kita masih hafal apa yang diucapkan oleh beliau, gerak-gerik beliau, amanah beliau, sekalipun itu berlalu 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu namanya ru'yah as-salihah. Sebagaimana nazom-nazom yang ada dalam kitab ini kan berasal dari mimpi. Ya, dari mimpinya siapa? Mimpinya Sayyid Ahmad Al-Marzuki bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau tulis nazom-nazom itu. Nabi menyampaikan, ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Aisyah wa Hafsah. Sayyidatuna Hafsah. Hafsah itu adalah wanita putri daripada siapa? Putri dari sahabatnya. Wah, ini benar-benar harus disampaikan nanti maulid ini. Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah putri Sayyidina Umar, yang mengumpulkan mushaf Al-Quran itu, yang berserakan dikumpulkan oleh beliau. Sayyidatuna Hafsah. Saudah itu istri yang paling tua. Artinya bukan istri tua, bukan istri yang secara usianya terlampau tua, ya. Maka Nabi menikahi bukan sembarangan, justru yang tua. Kalau kita kan milih-milih, ya. Saudah itu punya keunikan, sekalipun istri-istri Nabi itu khorna fi buyutikunna, menetap di rumah-rumah mereka, tapi mereka semuanya punya penghasilan. Hebatnya istri-istri Nabi itu. Aisyah punya penghasilan apa? Aisyah itu pandai meracik kue, apalagi sekarang dengan bermaraknya digital, ya, bisa online segala macam itu. Aisyah, Sayyidatuna Aisyah itu pintar meracik kue. Jadi kue-kuenya itu sekali jual. Itu salah satu di antaranya Sayyidatuna Aisyah, sekalipun mereka istri-istri Nabi berada di rumah, tapi punya penghasilan. Bagaimana Hafsah dengan kecerdasannya? Hafsah itu suka menenun. Jadi setiap ada kulit-kulit hewan yang sudah kulitin itu, kemudian beliau jemur, kemudian nanti beliau bentuk jadi apa? Ya, entah kirpak, ini salah satu gelas. Itu nanti karena kan dulu belum adanya Gucci yang sahabat kemudian harus travel gitu ya ke Cina.
maka rata-rata minumnya itu dari kerbah, dari kulit-kulit itu yang dikeringkan diubah menjadi seperti honey gelas. Saudah itu suka mengumpulkan madu, makanya setiap pagi Nabi didoping oleh saudah itu dengan madu gitu. Ada lagi Sofiyah, ya Sofiyah, Maimunah, Qoromlah, Hindun, Zainab, kada, ini banyak sekali. Dan ada satu wanita yang sangat nyabar, namanya Ummu Sulaim atau Ummu Salamah, yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW karena sabarnya luar biasa. Bagaimana mungkin tidak sabar? Satu, sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW itu didapatin ada sahabat Nabi yang menjadi suami beliau datang selesai dari perang, ternyata ditanya, kaifa haluki, bagaimana keadaan anak kita sekarang? Apa jawaban istrinya? Annahu sakit. Beliau jauh lebih tenang, padahal itu maknanya adalah beliau sudah wafat. Ya, kemudian dijawab annahu sakit. Tapi seorang istri mampu menenangkan suaminya yang baru datang pulang dari perang, ditenangkan oleh beliau. Kau mau apa, Kanda? Aku mau makan ini, maka dimasakkan sama beliau. Setelah itu diberesin semua perlengkapan kasurnya, bahkan sampai Masya Allah malam itu pun juga suaminya mohon maaf ya, mau bergaul dengan beliau layani. Dilihat ternyata suaminya itu sudah mulai tenang, baru beliau menyampaikan, Kanda, karena aku lihat kau sudah tenang, sekiranya pagi ini kau bisa memakamkan jenazah anak kita. Apa kata respon dari suaminya? Kenapa tidak dari semalam kau menyampaikan ini? Tugasku itu adalah lintas gunung untuk menghadirkan ketenangan di dalam rumah. Layaknya Bu, kalau ada anak ataupun seseorang yang kita cintai yang lebih histeris, biasanya istri atau suami? Istri. Tapi di situ tugasnya beliau tidak lepas, sekalipun anak itu sudah meninggal. Ternyata karena tanggung jawab beliau terhadap suaminya, lintas gunung menenangkan suaminya dulu. Ketika sudah tenang, akhirnya baru paginya suaminya mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku kok baru ngomong, padahal mas malam kami udah melakukan apa saja, tapi baru pagi disuruh nguburin. Istrimu itu adalah wanita penyabar, wajibatlah al-jannah, wajib bagi dia untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi tugas istri itu adalah lintas gunung ilaiha, artinya apa? Membuat ketenangan. Suami datang pulang capek, itu memberi ketenangan. Ya. Kan kemudian datang, Pak, dari mana ini jam segini berbohong? Wah, hampir semua petasan itu. Nah, maka itu salah satu diantaranya, maka Nabi memilih salah satu diantara istrinya namanya Ummu Sulaim. Ini masih banyak lagi istri-istri Nabi Muhammad SAW yang perlu kita kaji, terutama ini kajian khusus untuk ibu sebetulnya. Ya, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Mereka semua adalah wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas Nabi wafat tidak dibolehkan siapapun menikahi istri-istri Nabi. Sebab kenapa? Karena mereka itu adalah ummahatul mukminin. Kenapa kok nggak boleh dinikahin? Permasalahannya satu, karena nanti seseorang itu akan ditemukan, akan didampingkan di surga oleh siapa? Oleh suami yang nanti dicintai. Takut-takut nanti kalau mereka itu nikah dengan sahabat Nabi, bagaimana mungkin kita memberikan kesan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu di antara karakternya, maka istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi, tapi mereka statusnya adalah ummahatul mardiyah. Ya, wanita-wanita, ibu-ibunya orang mukmin yang selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sampai nazam ke-44. Nah, insyaallah ini kita sudah bahas istrinya, nanti kita bahas anak-anaknya. Bagaimana Sayyidatuna Fatimah itu kok bisa memilih seorang Sayyidina Ali, padahal Nabi sudah menawarkan, gimana mau Umar bin Khattab itu tegas, Utsman bin Affan kayaknya luar biasa. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Tidak. Ali
Justru beliau memilih Ali. Ali nggak ada apa-apanya Pak, miskinnya luar biasa. Tapi kenapa kok memilih Ali? Sayyidatuna Fatimah. Jawabannya satu, karena apa yang ada dalam diri ayahnya Nabi Muhammad itu ada dalam diri Sayyidina Ali. Artinya ini teguran. Kalau bapak ibu punya anak perempuan, anak gadis, sampai saat ini belum nikah, memang mau kayak gimana sih nak? Pasti jawabannya cuma satu, pengen yang kayak ayahnya. Ya, kalau ada sekarang konflik anak gadis dengan ayahnya, yuk perbaiki. Karena permasalahannya di situ. Tapi barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, apa? Cukup? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini Allah bimbing kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik, yang dengan